ucapan antara dialog antara Allah dan Muhammad ni didengar oleh siapa geng pakcik ini? Ilmu yang dia sampaikan sampai sekarang geng, berpuluh-puluh tahun geng, saya baru tahu ilmu yang disampaikan sama pakcik ini geng. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun anda berada, semoga sehat selalu dan dipermudahkan urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya geng. Ini geng, dari kecil geng kita sudah diajarkan oleh guru-guru kita, oleh orang tua kita, tata cara sholat geng. Ketika sujud baca ini, ketika ruku baca ini geng. Kita sudah diajarkan sejak kecil oleh orang tua kita dan guru-guru kita geng. Dan kita masih mengamalkan sampai saat ini apa yang diajarkan geng. Dan ini geng yang membuat saya terkejut, sedikit terkejut ini bagi saya geng. Dan mungkin teman-teman juga mungkin ada yang belum mengetahuinya ya geng. Brother kita ini mengirimkan sebuah video dan ini disebut pakcik, di dalam video ini disebut pakcik geng. Beliau memberitahukan bahwa ilmu at-tahiyat akhir itu adalah sebuah dialog geng. Kenapa saya sedikit terkejut? Karena ilmu ini saya tidak pernah mendapatkannya dari ustaz-ustaz saya, dari guru-guru ngaji saya. Saya tidak pernah mendapatkannya geng, mempelajarinya. Sehingga sebesar ini saya baru tahu dari pakcik ini ilmu at-tahiyat akhir itu adalah sebuah dialog antara Allah dan Rasulullah geng. Ini yang membuat saya sedikit terkejut. Bukan terkejut karena apa geng? Karena sebesar ini saya baru tahu geng. Ini serius geng. Wow, oke, seperti apa videonya geng? Mari kita saksikan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mudah-mudahan cerita yang saya akan ceritakan ini memberi manfaat kepada sekalian semua. Bila kita semayang, kita salah satu perkara sebagai rukun dalam semayang, kita akan membaca tahiyat akhir. Rasa-rasanya semua orang tahulah bacaan tahiyat akhir. Dan semua orang tahu bahawa duduk tahiyat akhir, membaca tahiyat akhir itu adalah salah satu daripada rukun semayang. Maksudnya kalau tidak membaca tahiyat akhir itu, semayang itu tidak sah. Jadi maknanya tahiyat ni lebih kurang sama pentingnya dengan Al-Fatihah. Kalau tidak ada dia, semayang itu tak sah. Jadi sekarang ni saya nak cerita tentang tahiyat akhir ni. Mudah-mudahan akan menambahkan ilmu yang telah ada pada kamu. Mudah-mudahan dia akan menjadi lebih bagus. Kamu akan menjadi lebih bagus. Apabila Allah memerintahkan Jibril untuk mengambil Muhammad dari dunia, naik menghadap pada Allah di Sidratul Muntaha. Ini berlaku dalam peristiwa Isra Miraj. Maka selain daripada sembahyang, yang lain, puasa ke, zakat ke, semua itu adalah melalui Jibril. Allah bagi tahu kat Jibril, Jibril bagi tahu kat Rasulullah. Tetapi perintah sembahyang, Allah tidak membenarkan Jibril yang sampaikan. Allah minta Jibril ambil Muhammad menghadap Allah supaya dia akan sampaikan perintah sembahyang tu. Kita ringkaskan ceritanya. Perjalanan Isra Mi'raj daripada Mekah ke Masjid Al-Aqsa, daripada Masjid Al-Aqsa terus naik ke langit ke-7. Sampai langit ke-7, malaikat Jibril kata, "Ya Rasulullah, aku tidak boleh melepasi ini lagi, nanti aku akan terbakar." Jadi daripada sana Allah angkat Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha, di mana di sanalah ada kursi, dia ada arasy Allah. Artinya hanya ada Muhammad dan Allah saja waktu itu. Malaikat-malaikat semua tak ada dah. Yang ada Muhammad, Rasulullah dengan Allah. Apabila Rasulullah menghadap Allah, apabila dia menghadap Allah, dia dalam keadaan lemah layu. Terus dia jatuh dan terduduk seperti macam duduk tahiyat. Apakah ucapan Rasulullah ketika berhadapan dengan Allah? Adakah dia cakap Assalamualaikum? Adakah dia baca Bismillah? Apa yang Rasulullah katakan waktu dia menghadap Allah? Pertama sekali Rasulullah mengatakan At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itulah perkataan yang terpenting yang Rasulullah ucapkan bila dia menghadap Allah. Dia kata At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kemudian Allah jawab Assalamu alayka
ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itulah jawapan Allah daripada ucapan Muhammad tadi. Kemudian Rasulullah kata apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Walaupun dia sedang berhadapan dengan Allah, Rasulullah tetap ingat pada umatnya, sejahterakanlah aku dan semua umat-umat aku yang beramal soleh. Assalamu alayna, sejahtera, assalamualaikum, sejahtera untuk kamu, assalamu alayna untuk aku, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, dan juga orang-orang yang beramal saleh. Ucapan antara dialog antara Allah dan Muhammad ni didengar oleh malaikat-malaikat yang di langit. Oh, ternyata at-tahiyat akhir ini, akhir kalau tidak salah ya geng, at-tahiyat ini geng, yang beliau sampaikan, yang disebut pakcik, dipanggil pakcik ini geng, ternyata at-tahiyat itu adalah dialog geng. Serius, siapa pakcik ini geng? Kalau ada yang tahu siapa pakcik ini geng, silakan komen. Karena ilmu yang beliau sampaikan saya tidak pernah mendapatkannya dari ustaz-ustaz saya geng, yang diajarkan oleh guru-guru saya, tidak pernah geng. Ini menurut pribadi saya mungkin teman-teman juga pernah mendengar, tetapi bagi saya sendiri geng, saya belum pernah mendengarnya geng. Siapa geng pakcik ini? Ilmu yang dia sampaikan sampai sekarang geng, berpuluh-puluh tahun geng, saya baru tahu ilmu yang disampaikan sama pakcik ini geng. Ini adalah sebuah dialog yang serius. Mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan umat Nabi Muhammad diwajibkan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semayang habis. Dekat situlah habisnya tahiyat akhir. Tahiyat yang menyebabkan rukun semayang tu. Jadi untuk cerita tentang tahiyat ni tadi, pertama sekali hendaklah awak membetulkan nama sebutan bacaan kamu, kerana ini adalah rukun dalam sembahyang. Kedua, hendaklah kamu tahu artinya. Dan ketiga yang saya sampaikan tadi, inilah cerita bagaimana benda itu boleh keluar, bagaimana perkataan tahiyat itu yang terjadi. Jadi mudah-mudahan setiap kali awak duduk tahiyat, awak ingatlah peristiwa ni, bahawa waktu itu adalah waktu Rasulullah berhadapan dengan Allah. Jadi bila kita berhadapan dengan Allah pun dalam tahiyat, dalam sembahyang tu, kita pun mengucap at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul, seperti mana-mana yang diucapkan oleh Rasulullah. Dan dijawab oleh Allah, assalamu alayna, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi tengok apa artinya, faham artinya, dah tahu ceritanya. Mudah-mudahan selepas ini bacaan tahiyat akhir kita lebih lagi dapat kita tumpukan perhatian kita dalam sembahyang. InsyaAllah mudah-mudahan Allah membantu kita untuk menunaikan sembahyang kita dengan keadaan yang khusyuk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh geng. Wah, serius geng, ini adalah ilmu baru bagi saya geng. Ini adalah ilmu baru bagi saya. Karena kenapa saya mengatakan ini geng? Karena saya sampai sebesar ini sudah berpuluh-puluh tahun geng, saya baru tahu geng bahwa at-tahiyat tersebut adalah merupakan dialog antara Allah dan Rasulullah geng. Saya baru tahu tentang ilmu ini geng, karena saya tidak pernah mendapatkannya dari ustaz-ustaz saya geng, maupun orang tua saya, maupun guru-guru saya. Yang saya tahu diajarkan hanya tata cara sholat dan juga baca-bacaan sholat. Dan itu saja yang saya tahu geng. Dan ini adalah pribadi saya geng, sudah berpuluh tahun saya baru tahu ilmu ini geng, dari seorang pakcik ini. Dan mohon maaf ya geng, mungkin dari teman-teman juga pasti ada yang belum tahu geng, dan juga pasti ada yang sudah tahu ya geng. Tetapi ini adalah pribadi saya baru tahu. Dan kenapa geng saya memanggil beliau ini pakcik? Karena saya mencari informasi tentang beliau, dan kebanyakan orang memanggilnya dengan kata pakcik seperti apa yang saya sebutkan. Dan saya juga ikut memanggilnya pakcik geng, karena saya mencari info di Google maupun di YouTube, Facebook. Saya selalu membaca komentar dari teman-teman, orang-orang memanggil beliau ini pakcik geng. Karena saya tidak tahu mau memanggil apa geng, mau memanggil tuan guru, nanti saya takut salah geng, karena kebanyakan dari teman-teman kita memanggilnya pakcik. Dan saya juga terikut memanggilnya pakcik dengan menggunakan namanya sebagai pakcik dulu geng. Mungkin teman-teman ada yang tahu nama lengkap dari beliau, bisa komen di kolom komentar biar kita atau saya tidak salah paham tentang hal ini geng. Karena saya memanggilnya pakcik geng karena apa yang saya baca dari komentar-komentar.
karena saya tidak mendapatkan info yang valid tentang beliau, geng. Foto-foto beliau ada, geng, tetapi nama beliau itu ya seperti apa yang saya katakan tadi. Saya selalu membaca dari komentar teman-teman itu memanggilnya pakcik, geng. Ya mungkin teman-teman ada yang tahu bisa share di kolom komentar biar saya tahu, geng. Tetapi ilmu yang beliau sampaikan, geng, Masya Allah, seperti apa yang saya katakan tadi, geng. Ilmu yang dia sampaikan saya tidak pernah mendengarkan dari ustaz-ustaz saya, geng, maupun dari pengajian, geng. Ini pribadi saya belum pernah. Dan saya mendengarkan dari pakcik ini, geng. Baru saya tahu bahwa ini adalah sebuah dialog antara Allah dan Rasulullah, geng. Serius. Wow, ini yang membuat saya terkejut, geng. Ini yang membuat saya terkejut, geng. Kenapa saya baru tahu sudah berpuluh-puluh tahun, geng? Kenapa saya baru mau melihat ini, geng? Padahal video ini saya tidak tahu, mungkin sudah lama, tetapi ya baru sampai ke saya, geng. Karena saya sering melihat ceramah-ceramah di YouTube, saya tidak mendapatkan atau saya tidak pernah melihat penjelasan seperti ini, geng, tentang sholat ini, geng. Semoga ini bermanfaat, geng, bagi kita semua dan juga teman-teman. Mungkin ada teman-teman juga yang belum tahu tentang ilmu ini dan teman-teman jadi tahu setelah melihat video ini, ya, geng. Termasuk saya juga, geng. Saya baru tahu, geng, serius. Oke, sampai di sini saja, geng, video saya. Seperti biasa, kita akan berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Jaga kesehatan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.